Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insyaallah kita semua hamba-hamba dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Wa dan lan tidak akan, la yahdur dia tidak datang, lan yahdur dia tidak akan datang. Ustaz Somad datang malam ini, dia la yahdur tidak datang. Lan yahdur dia tidak akan datang. Oleh sebab itu dalam ayat itu disebutkan walan tarda, dia tidak akan suka. Yang pertama tak suka itu al-yahud, Yahudi. Yang kedua walan nasara, Nasrani. Hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti millatahum, keyakinan mereka. Ayat ini sampai hari kiamat tidak bisa direvisi, tidak bisa dihapus. Beda dengan Undang-Undang Dasar 45, kesepakatan manusia berkumpul bersama anggota legislatif ingin merevisi bisa. Sedangkan Al-Quran berkumpul kita seluruh ulama umat manusia di permukaan bumi ini ingin menghapuskan la tabdila. Tidak ada yang bisa mengganti firman Allah Subhanahu wa taala. Tetap eksis sampai kapanpun. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkuasa, maka mulailah mereka datang, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraiza, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Sudah dibuatkan perjanjian, kita sama-sama orang Madinah. Apapun yang datang ke Madinah, kita harus jaga kota Madinah. Itu yang dibuat dalam muahadah, bahasa Arabnya, bahasa kitanya perjanjian, bahasa kerennya piagam Madinah. Buka kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, sudah disarikan singkat, ringkas, padat oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kalau di dalam kitab Sirah Ibnu Ishaq jelimet, ribet, sulit, payah. Disederhanakan oleh Sirah Ibnu Hisham belakangan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiq Al-Maktum. Poin-poin perjanjian kerjasama. Apa yang terjadi? Mereka berkomplot, bersekongkol dengan orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, yang datang dari kota Makkah, Abu Sufyan, pengkhianat. Padahal mereka sama-sama tinggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Bukti kebenaran firman Allah, walan tarda ankal yahudu walan nasara. Mereka tidak akan pernah puas, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan? Hatta tattabi'a, sampai engkau ikut mereka. Betulkah umat ini akan mengikut mereka? Betul. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum. Kalian akan mengikuti mereka. Mereka bersungguh-sungguh untuk mengajak, dan kalian yang lemah iman pun pasti akan mengikuti mereka. Shibran bi shibrin, sejengkal sejengkal, zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta. Pertama sikit, sejengkal. Yang kedua sehasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin, sampai-sampai andai mereka masuk ke dalam lubang biawak, la dakhaltumuhu, kalian pun akan ikut juga ke dalam. Dari cara makan, cara nikah, cara walimah, cara bicara, cara berpakaian, cara menyambut tamu, sampai cara minum, sampai semuanya kalian akan ikut mereka. Kalau kalian tak sadar, sedikit demi sedikit,
sehasta demi sehasta, sampai masuk ke lubang biawak pun kalian akan ikut juga. Sampai akhirnya umat ini tidak bisa dikalahkan dengan pedang. Dengan pedang, dengan tombak, dengan panah, kita selalu menang. Muncul seorang raja bernama Louis XIX. Dalam buku literatur Arab disebut Al-Malik Louis Tasi Asar. Orang barat menyebutnya Louis, orang Perancis menyebutnya Louis. Hilang S-nya di ujung, terserahlah. Yang jelas itu Raja Louis XIX mengatakan umat Islam tak bisa kita kalahkan dengan pedang. Kenapa? Mereka jago pakai pedang. Dengan tombak tak bisa. Mereka menang. Maka kalau begitu dari mana? Kita kalahkan mereka dari dalam. Muncullah istilah baru yang disebut dengan Al-Ghazwul Fikri. Ghazwu perang, fikri pikir. Ghazwul Fikri perang urat saraf pemikiran. Mereka kalau tahu diperangi umat ini pakai meriam, pakai senapan, pakai bom atom, takkan bisa dikalahkan. Karena di dalam diri mereka itu ada sesuatu yang tak mungkin bisa hilang. Apa dia? Iman. Iman itu orangnya bisa dipenjara. Said Kutub namanya. Badannya bosek, disimpan dalam kerangkeng di bawah tanah. Siapa namanya? Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka. Tapi pikiran tak bisa. Oleh sebab itu satu-satunya yang bisa mengalahkan mereka adalah dengan cara Al-Ghazwul Fikri. Ghazwu perang, fikri pemikiran. Orang barat menyebutnya brain wash. Wash cuci, brain otak, cuci otak. Apa alat-alat yang dipakai? Nanti kalau ada ustadz menyebut 10, ada ustadz menyebut 12, ada ustadz menyebut 7. Itu berbagai macam ijtihad. Saya memakai yang 5. Ada 5 cara yang mereka pakai untuk merusak pikiran umat Islam. Bagaimana caranya? Yang pertama, mereka rusak dengan cara al-istishraq. Al-istishraq diambil dari kata syarq. Syarq artinya timur. Al-istishraq dalam terjemahnya orientalis. Oriental timur. Orientalis orang barat yang mengkaji tentang timur. Dikajinya bahasa kita, dikajinya Quran kita, dikajinya hadis kita, dikajinya fikih kita. Bahkan ada yang pura-pura masuk Islam, setelah itu dia rusak dari dalam. Belajar dia bahasa Arab, setelah mantap bahasa Arab, belajar dia Quran, setelah mantap dia Quran, belajar dia hadis, setelah mantap dia hadis, belajar dia fikih, setelah hebat dia fikih, pergi dia ke Makkah, 6 bulan di kota Makkah. Itu Makkah kan ada checkpoint pos, kok bisa dia masuk? Namanya Abdul Ghafur. Tentu kalau di paspor Abdul Ghafur bisa, karena beda-beda tipis dengan Abdul Somad. Abdul Ghafur, Abdul Ghafur, masuk dia ke dalam. Berkenalan dia dengan Nawawi Al-Bantani. Dia pelajari bagaimana orang Banten. Berkenalan dia dengan Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Dia pelajari tipikal orang Minangkabau. Dia pelajari orang-orang Indonesia, Sumatera, Kalimantan, Bugis yang ada di kota Makkah. Setelah matang persiapannya, baru dia terjun masuk ke Aceh. Namanya istishraq, mengkaji timur. Orang yang mengkaji timur itu disebut mustasyrik, pakar ketimuran. Orang barat menyebutnya orientalis. Orientalis. Belajar dia dan seriusnya luar biasa. Hebat sampai bahasa Arab semantap-mantapnya. Hebat sampai bisa membaca Al-Quran. Hebat sampai dia paham hadis. Tapi niatnya, disitulah letak beda dia dengan kita. Innamal a'malu binniyat.
Makanya kalau ada anak orang Islam rajin baca buku, rajin ngapal Quran, rajin ngapal hadis, tapi tidak untuk diamalkan, hanya untuk mendebat ulama, hanya untuk membodoh-bodohi orang dungu, maka di akhirat dia satu sel dengan orientalis. Sampai ke Aceh, di laganya orang Aceh, Divide et Impera, di obok-oboknya Aceh, setelah berkelahi, bertengkar, berkonflik gara-gara khilafiyah, baru dia pulang ke Bandung, Jawa Barat. Setelah itu dia pun pulang ke Amsterdam, mati di Belanda. Tapi di batu nisannya tidak tertulis Abdul Ghafur. Dia tetap dengan nama aslinya, Snok Horgroni, mengkaji Islam. Jadi kalau ada orang mengatakan, siapa itu ulama? Ulama yang hebat bahasa Arab. Snok Horgroni pun hebat bahasa Arab. Siapa itu ulama yang hebat menafsirkan Al-Quran? Snok Horgroni pun hebat menafsirkan Al-Quran. Siapa itu ulama yang hebat paham hadis? Snok Horgroni pun banyak baca kitab hadis. Yang ngerti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Snok Horgroni pun hebat perbandingan fikih. Bagaimana dia bisa melaga orang dalam perbandingan mazhab kalau dia tak paham mazhab? Tapi ingat, Allah memberikan kriteria. Siapa itu ulama? Ulama kata Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhshallaha, sesungguhnya yang takut kepada Allah, min ibadihil ulama, yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Ustaz, siapa ulama itu Pak Ustaz? Anggota MUI kah? Orang NU kah? Orang Muhammadiyah kah? Hizbut Tahrir kah? Jamaah Tabligh kah? FPI kah? Ulama adalah yakhshallaha, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ulama. Kalau hari ini ada orang yang takut kepada Allah, itulah ulama yang mengamalkan ilmunya. Adapun yang ahli tafsir, profesor, doktor, hebat bahasa Arab, tak takut kepada Allah, menjual keyakinannya, tidak ada harga dia di hadapan Allah. Sama dia dengan Abdul Murtad Ghafur Snok Horgroni laknatullah alaih. Na'udzubillah. Mati Snok Horgroni, dilanjutkan oleh pelanjutnya. Siapa namanya? Aren Jan Wensing, disingkat dengan AJ Wensing. Aren Jan Wensing. Bapak kalau pergi ke perpustakaan Pasca, di situ ada buku panjangnya hampir semeter. Judulnya apa? Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil Hadis. Kamus Indeks Pencari Hadis dalam 9 kitab. Kalau kita mau cari ayat Quran, tak tahu letaknya di mana. Ustaz ceramah, setiap ceramah nyebut ayat, tapi tak tahu ayatnya di mana. Siapa ustaz yang sering ceramah nyebut ayat tapi tak nyebutkan suratnya? Ustaz Somad. Gimana cara nyarinya? Ada kamus indeks, namanya Fathur Rahman li Talibati Ayatil Quran. Apa misalnya kata ustaz itu tadi? Walan tardo, radiyah yardo, cari huruf ra, radiyah yardo. Oh, surat ini. Dikembangkan kamus itu selanjutnya oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Nama kamusnya Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil Quran. Kamus pencari ayat Quran. Kalau mau nyari hadis di mana? Ini ada kamus panjang. Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil Hadis. Kamus pencari hadis dalam 9 kitab. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibn Majah, Musnad Ahmad bin Ambal, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi. Mencari kitab dalam mencari hadis dalam 9 kitab. Berapa hadis tuh Pak Ustaz? Sahih Bukhari saja 7.275 hadis. Kalau diulang-ulang, kalau tak diulang 4.000, Sahih Bukhari 4.000, Sahih Muslim 4.000. Yang paling besar di antara 9 kitabnya apa? Musnad Ahmad bin Ambal. Berapa isinya?
tergantung cara menghitungnya. Sebagian mengatakan 30.000 hadis, sebagian mengatakan 40.000 hadis. 9 kitab ini sudah dikunyah habis oleh Aren Jan Wensing. Dari namanya saja Bapak Ibu, Aren Jan Wensing. Ini orang tidak sunat. Aren Jan Wensing 9 kitab. Berapa lama dia mengkaji 9 kitab, membuat kamus indeks? 40 tahun. Kalau diperiksa mata Aren Jan Wensing dengan mata kita, nanti di akhirat, ini mata Aren Jan Wensing, ini mata kita, diklik kanan, cek properties. Mana yang paling banyak baca kitab hadis? Aren Jan Wensing 75% baca 9 kitab. Orang Islam not found, tak ditemukan. Tapi ilmunya bukan untuk mencari kebenaran, niat dari awal untuk mengobok-obok umat Islam. Tapi saya kagum dengan Aren Jan Wensing. Di mana Ustadz Somad ini? Judulnya katanya mencuci otak. Dia malah kagum dengan yang mencuci otak umat Islam. Kenapa Ustadz kagum? Dia mau masuk neraka aja seriusnya begitu. Dia mau masuk neraka, seriusnya minta ampun. Ini ada orang Islam mau masuk surga, baru baca 2-3 hadis. Nanti waktu di akhirat, Aren Jan Wensing dalam neraka dia menengok. Beruntungnya lah kalian orang Pekanbaru, orang Islam. Aku 40 tahun mengkaji hadis masuk neraka. Kalian seminggu sekali hari Sabtu subuh. Itu pun begitu selesai kan langsung turun, kan ada sarapan pagi dari Al-Azhar Sifabudi gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu seriusnya mereka mengkaji. Memang sebagian ada yang masuk Islam. Niat dia mau mencari kelemahan-kelemahan Quran. Apa saja kelemahan Quran, cari. Malah jatuh cinta. Seperti kata pepatah, jatuh cinta kepada penculiknya. Yang dia culik mau dicari kelemahannya, malah dia jatuh cinta. Akhirnya masuk Islam. Namanya siapa? Pictol Marmadok. Pictol Marmadok. Setelah masuk Islam, namanya tetap di awalnya saja dia tambah Muhammad Pictol Marmadok. Masuk Islam. Ada lagi yang masuk Islam, namanya siapa? Tulisannya Reneguenon, Rene Guenon. Cara bacanya Rene Guenon. Tapi setelah dia masuk Islam, maka dia menjadi orang yang baik, malah membela Islam. Awalnya dia adalah orang sosialis, komunis. Tapi setelah masuk Islam, maka orientalis itu dibagi 3. Orientalis kiri yang menjelek-jelekkan Islam, memburuk-burukkan Islam. Seperti siapa? Ignaz Goldziher. Siapa lagi? Sprenger. Siapa lagi? Yang jahat-jahat, Snop Orgronye. Yang sebelah kanan masuk Islam. Martin Links masuk Islam. Ini masuk Islam. Tapi ada yang pertengahan. Mau masuk Islam, dia malu, tapi dia tidak pula memburukkan Islam. Dia puji-puji Islam. Dia katakan Islam hebat. 100 ranking, 100 ranking, influential person in history. 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Yang nomor 1 dia buat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Michael H. Hart. Diundang oleh Majlis A'la di Syu'un Al-Islamiyah, Majlis Tinggi Urusan Agama Islam ke Kairo. Dia tidak ada memburukkan Islam. Sebagian orang mengatakan dia kan buat Nabi Muhammad nomor 1. Dia jelek juga niatnya itu Pak Ustaz, karena dia ingin mau mensejajarkan Nabi Muhammad dengan manusia. Saya tak setuju dengan dia. Oke, Anda tak setuju dengan Michael H. Hart, karena dengan disejajarkannya Nabi dengan yang lain, berarti dia menyamakan Nabi dengan manusia biasa. Ini kata orang yang tak setuju. Yang jelas, secara zahir dia tak ada mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi dia tulis buku History of Prophet Muhammad, sejarah Nabi Muhammad.
Siapa namanya? Karen Armstrong. Dia tak ada mencaci maki Nabi Muhammad, tapi masuk Islam tak mau. Kenapalah mereka ni tak mau masuk Islam, Pak Ustaz? Jawaban paling pendek, tak dapat hidayah. Itu kalau udah itu jawabannya titik, itu dah habis dah. Kenapa mereka tak mau masuk Islam? Banyak alasan. Takut diejek, dicaci maki sesama orientalis. Tapi yang paling jelas, takut putus subsidi. Materi. Laqad alimtu anna dina Muhammadin khaira adyanil bariyah. Laulal malamah wa idharil masabbah lawajadtani samhan lidzalika dini mubayyina. Begitu syair Abu Talib. Laqad alimtu anna dina Muhammadin khaira adyanil bariyah. Aku tahu agama Muhammad itu agama yang paling mantap, agama paling bagus. Tahu aku. Laulal malamah, kalaulah bukan karena takut diejek, wa idharil masabbah, kalaulah bukan karena takut dicaci maki, lawajadtani samhan lidzalika dini mubayyina, pastilah kalian dapati aku menerima agamanya itu secara nyata dan jelas. Jadi orientalis jangan pukul rata. Semua orientalis jahat. Ada juga yang baik, ada yang masuk Islam, ada yang berkontribusi terhadap ajaran Islam, ada yang menulis sejarah Nabi secara objektif dan baca karya ilmiahnya menjadi bacaan orang barat. Tapi yang jahat merusak Islam juga tidak sedikit. Maka Najib Aqiqi menulis buku Al-Mustashriqun, ditulis pula oleh para ulama kita, Al-Mustashriqun, orientalis. Celaka 12 orang Islam membaca buku orientalis. Gara-gara apa? Karena dia tak bisa bahasa Arab, yang bisanya bahasa Inggris, dan dia percaya pada tulisan orientalis. Na'udzubillah. Dulu begitu. Banyak orang Islam mengambil Islam dari orientalis. Sekarang alhamdulillah orang sudah mengambil Islam. Bahkan orang-orang Islam yang belajar kepada orientalis pun membantah orientalis. Siapa di antaranya? M.M. A'zami. M.M. A'zami itu singkatan dari Muhammad Mustafa Al-A'zami. Ahli apa itu Pak Ustaz? Ahli hadis. Dr. M.M. A'zami dapat gelar doktornya di mana? Cambridge University. Di mana itu? London. Menulis disertasi pakai bahasa Inggris, membantah orientalis tentang ilmu hadis. Kata Ignaz Goldziher, sanad yang sampai ke Nabi, Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Maslamah, Abdullah bin Maslamah meriwayatkan dari Malik bin Anas, Malik bin Anas meriwayatkan dari Abu Zinad, Abu Zinad meriwayatkan dari Al-A'raj, Al-A'raj meriwayatkan dari Abu Zinad, Abu Zinad meriwayatkan dari Abu Hurairah, Abu Hurairah dari Muhammad SAW. Itu sanad itu dibuat-buat saja itu, kata Ignaz Goldziher. Tak ada sebetulnya sanad itu. Dibantah oleh orang bukan yang tamat dari Al-Azhar, bukan dari Al-Madinah Al-Munawwarah, tapi dari Cambridge University, London, Inggris. Siapa dia? M.M. A'zami, Muhammad Mustafa Al-A'zami. Orang apa itu Pak Ustaz? Orang India. M.M. A'zami bukan orang Arab, orang India. Jadi tak ada alasan orang kita, saya tak bisa nih Pak Ustaz, saya kan bukan orang Arab. M.M. A'zami bukan orang Arab. Saya tak bisa ngapal hadis nih Pak Ustaz, saya bukan orang Arab. Imam Bukhari bukan orang Arab. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Bardisbah kakek Imam Bukhari yang kelima, agamanya Majusi, mu'allab masuk Islam, dan dia bukan orang Arab tapi orang Persia. Jadi kalau ada orang, saya payah belajar bahasa Arab nih Pak Ustaz, kenapa? Saya bukan orang Arab, maka tidak ada alasan dalam Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang barat tadi mengkaji Islam, sebagiannya mendapatkan hidayah masuk Islam, sebagiannya memuji-muji Islam tapi takut hilang periuk belanganya, tak mau masuk Islam, sebagiannya tetap mengejek-ejek Islam, sampai akhirnya mati dalam keadaan kafir. Tiga-tiganya mati.
Martin Lynch yang masuk Islam meninggal. Snoop Hargoronya yang mengejek Islam mati. Yang membela-bela Islam meninggal. Yang tetap bangkit di padang mahsyar kekal abadi dalam surga hanya orang yang baik-baik saja. Yang kafir tetap kekal masuk neraka jahanam khalidina fiha abada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rukun pertama ghazwul fikri, cuci otak, adalah dengan membuka besar-besaran orientalis. Inilah otaknya, inilah ide-idenya, inilah yang akan dijadikan sebagai pencuci otak. Jangan heran banyak sarjana-sarjana kita setelah belajar ke barat, belajar kepada orientalis, setelah pulang error, hang, mati. Orangnya tak mati, tulisannya berkembang, di koran banyak tulisannya, tapi imannya mati. Kenapa? Karena dirusak otaknya. Mungkin dia tetap hari raya dengan kita, bajunya tetap baju koko, tapi otaknya sudah menyalah. Kita bilang begini, dia bilang begitu. Akibat apa? Cuci otak. Saya takutlah Pak Ustadz menyekolahkan anak saya ke Amerika, ke Inggris. Jangan takut. Ulama-ulama Al-Azhar sekolah ke barat, tapi balik tidak rusak otaknya. Salah satu Grand Syekh Al-Azhar, namanya Syekh Abdul Halim Mahmud. Bapak Ibu kalau ingin lihat fotonya, tulis di Google Abdul Halim Mahmud. Pulang dapat gelar doktor. Dari mana? Sorbonne, Prancis, Paris. Tidak berubah imannya, tidak berubah keyakinannya. Rektor Al-Azhar tamat dari Inggris, dari Jerman. Siapa namanya? Syekh Muhammad Al-Bahi. Tidak berubah keyakinannya. Jadi yang berubah keyakinan itu siapa? Orang kita yang basicnya tak kuat, setelah sampai ke sana langsung tumbang. Kenapa? Pondasi dasar tak kuat. Anak saya ini Pak Ustadz sudah hafal Quran 30 juz, sudah hafal sekian hadis, mantap bahasa Arab, tahajudnya kuat, zikirnya banyak, riyadhahnya mantap. Silakan, kemanapun kau menuntut ilmu nak. Bukankah dalam hadis dikatakan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Hadis dhaif, tapi boleh dipakai untuk motivasi. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Dulu kata orang begitu, sekarang kita tak perlu ke negeri Cina, karena Cina itu sudah datang kemari. Nah, rukun yang pertama al-ghazwul fikri, cuci otak, adalah orientalis. Yang kedua, rukun yang kedua dari cuci otak ini adalah umat Islam dijauhkan dari kurikulum Islam. Yang menggodok kurikulumnya siapa? Orientalis. Tapi orientalis tak akan masuk kalau kita kuat. Badan yang sehat, kuman tak bisa masuk. Kuman hanya masuk ke badan yang rentan penyakit. Minum susu, makan buah, 4 sehat 5 sempurna, rajin olahraga, Anda akan sehat. Ketika ada yang kurang, flu, pilek, demam, batuk, dan lain sebagainya. Nah, kan banyak yang batuk. Maka anak-anak umat Islam tidak bisa dirusak kalau pesantrennya kuat. Anak umat Islam tidak akan bisa dirusak kalau dayahnya. Di Aceh namanya dayah, di tempat kita namanya pondok, di Jawa namanya pesantren. Maka dirusak dua supaya komplit. Otaknya otak orientalis, objek yang mau dirusak anak umat Islam. Bagaimana caranya? Kurikulum Islam dirusak. Dulu belajar Islam berapa pelajarannya? Untuk hadis saja, ulumul hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, hadis tahlili, hadis maudhu'i, mukhtaliful hadis, gharibul hadis. Untuk fikih saja, fikih muqaran, perbandingan, qawaidul fikih, usul fikih, bahasa Arab, nahwu, sharaf, mantik, ma'ani, badi, bayan. Sejarah Islam dipisah, sejarah Nabi namanya sirah Nabi saja, sejarah umum, at-tarikh al-islami, akidah, akhlak, 20 pelajaran. Sekarang pelajaran itu dipotong
anak bapak yang sekolah di SDIT, SMP IT, SMP IT, SMA IT, Islamic Boarding School, pondok pesantren, masih syukur ada 5 pelajaran. Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, sejarah Islam. Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, sejarah Islam. Tapi yang tidak pondok pesantren, yang tidak Islamic Boarding School, lewat apa dirusak? Lewat kurikulum pendidikan nasional. Kenapa pesantren mati? Pesantren dimatikan, bukan mati. Untuk apa kamu belajar Islam lama-lama? Nanti toh mau cari kerja juga, yang penting kan ijazah. Yang laku itu ijazah umum. Kalau kamu belajar itu, belajar ini, belajar itu, belajar ini, hafal itu, hafal ini, hafal itu, hafal ini, nanti ujian nasional masuk apa tidak? Tak masuk. Ngapain buang-buang energi? Kan ujung-ujungnya kerja. Iya juga ya. Ditambah lagi allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Akhirnya komplitlah. Otaknya orientalis. Kemana otaknya ini ditanamkan? Ditanamkan ke anak-anak umat Islam yang blank dalam agama. Insya Allah kalau dia tamat pesantren Gontor, kalau dia tamat pesantren Purba Mustafawiyah, kalau dia tamat pesantren di Sumatera Barat, Inyak Canduang mendirikan pesantren namanya pesantren Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Candung. Ketua MUI Provinsi Riau almarhum Buya Bakhtiar Daud itu tamat dari pesantren Inyak Candong. Bukit Tinggi itu induknya pelajaran Islam. Syekh Musa Parabek, ulama-ulama besar. Kenapa banyak ulama besar dari Sumatera Barat itu? Karena orang Sumatera Barat masyarakat eksplorer, perantau. Ustaz, kami besar di Surau, makanya sebodoh-bodoh orang Minangkabau pasti bisa 2 Ustaz, bersilat sama mengaji. Setelah itu kami pun merantau meninggalkan kampung halaman. Salah satu anak yang merantau tadi ganteng, cerdas, lalu kemudian dinikahkan dengan anak saudagar Kurdi, orang Kurdistan bernama Syekh Saleh Al-Kurdi. Lalu kemudian menikahlah dia. Kebetulan mertuanya tadi dekat dengan Syarif Makkah, pemimpin Makkah waktu itu sebelum revolusi King Abdul Aziz tahun 1924. Akhirnya dia memiliki jabatan tertinggi di kota Makkah, mufti mazhab Syafi'i. Orang Bukit Tinggi itu bernama Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, meninggal 1916. Minkabawi artinya Minangkabau. Maka murid-muridnya yang pulang itulah yang menjadi cikal bakal ormas-ormas yang ada sekarang. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid namanya Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum pulang ke Sumatera Utara. Cikal bakal murid-murid Syekh Hasan Maksum, berdirilah ormas bernama Al-Jam'iyatul Wasliyah. Al-Wasliyah. Semua pondok-pondok pesantren Sumatera Utara itu ciri khusus Al-Jam'iyatul Wasliyah. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid. Muridnya itu pulang ke Jombang, namanya Kiai Haji Hasim Asy'ari, mendirikan ormas namanya Nahdlatul Ulama. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid. Salah satu muridnya itu namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, pulang ke Candung. Itulah pesantren Candung. Maka ormasnya berbeda, mendirikan ormas bernama Perti. Perti NU Al-Wasliyah. Casingnya beda, signalnya sama. Dalam masalah akidah Asy'ari Maturidi, dalam masalah fikih Syafi'i, dalam masalah tasawuf Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Bukan tasawuf falsafi yang menyimpang karena terpengaruh dari Yunani. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini murid-muridnya ini pulang membangun pesantren, macam-macam nama pondok. Tapi sekarang bagaimana nasib pesantren? Bak kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Guru-gurunya diangkat jadi PNS, diletakkan di sekolah umum, penggantinya payah, membaca kitab kuning tak semudah
membaca buku biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah apa yang terjadi. Sekarang masih ada pondok pesantren, Pak Ustaz? Ada pondok pesantren modern. Tapi orang memasukkan anak ke pesantren setelah tak diterima di sekolah negeri, tak diterima di sekolah plus, tak diterima di sekolah elit, mahal sekolah yang bonus agama. Daripada kotak sekolah nak masuk pesantren aja lah. Setelah anak itu lari dari pesantren, bandel, barulah orang tuanya ngomong, memanglah betul kata BNPT, pesantren itu tempat memproduk teroris. Tengok nih anak saya jadi teroris sekarang. Bukan salah pesantrennya, memang input yang dimasukkan itu sampah, maka jangan heran outputnya pun sampah juga. Coba masukkan anak yang paling cerdas, yang paling pandai, yang paling pintar itu ke sana. Kalau tidak keluar Imam Syafi'i, akan keluar Imam Bukhari, akan keluar Imam Nawawi, akan keluar Imam Tabari. Kenapa? Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang hebat. Pak Ustaz, anak saya ini 10. Ini saya wakafkan satu anak saya ini belajar ke pesantren, hafal Quran, hafal hadis. Saya wakafkan lillahi ta'ala. Dia akan menjadi. Begitu barulah Islamnya akan bangkit ke depan. Tidak. Yang paling pintar kemana? ITB. Nomor 2 kemana? IPB. Nomor 3 kemana? Unpad. Yang bandel mana? Masukkan pesantren. Bukan salah pesantrennya. Kurikulumnya sudah bagus. Karena memang inputnya salah. Kurikulum yang digodok di pesantren itu untuk burung Raja Wali yang siap terbang ke atas, kukunya tajam, matanya tajam menengok ke bawah. Itu untuk Raja Wali. Tiba-tiba yang dimasukkan itik. Setelah tamat dia itik, dia tetap itik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, komplitlah penderitaan. Otaknya otak orientalis, objeknya anak-anak yang jahil, goblok bin bahlul. Akhirnya anak umat Islam ini pun kacau balau, centang perenang, lintang pukang, tunggang langgang, apa lagi? Habis. Alhamdulillah masih ada pengajian-pengajian di masjid. Tapi pengajian di masjid tidak bisa mengikat mereka, karena tidak ada ujian dan tidak ada ijazah. Pengajian masjid, siapa yang mau ngaji silakan, yang tak mau tak apa-apa. MDA, mana ada paksaan. Jadi bagaimana menyelamatkan ini Pak Ustaz? Oke, nasi sudah jadi bubur, maka ada yang bisa menyelamatkan. Peraturan daerah, Perda. Tidak boleh masuk SMP kalau tidak punya ijazah MDA. Dengan begitu maka anak-anak yang tak sekolah MDA tak bisa SMP. Tidak boleh masuk SMA kalau tidak dapat ijazah MDTW, Madrasah Diniyah Takmiliyah Wusta. Pagi SMP, sore MDTW. Tidak boleh masuk bangku kuliah universitas kalau tidak dapat ijazah MDTU. MDTU sekolah agama. SD pagi, MDTA sore, SMP pagi, MDTW sore, SMA pagi, MDTU sore. Setelah itu barulah. Tapi yang jadi masalah, yang bisa menekan itu siapa? Perda, peraturan daerah. Yang buat perda itu siapa? DPR. Mau tak DPR buat perda begitu? Biasanya tak mau, karena itu perda kering. Dia mau perda basah. Yang biasa itu apa? Perda masalah parit. Nah, itu basah itu. Oleh sebab itu, kalau mau memperbaiki anak umat Islam, caranya pilih anggota legislatif yang memperjuangkan umat Islam. Yang membuat dia menjadi mau memperjuangkan itu siapa? Kita. Kita yang mengikat dia. Masuk dia ke masjid kita, dibawanya karpet segulung sajadah. Bapak Ibu, ini saya bawakan DP, nanti coblos saya ya. Kalau saya menang, insya Allah nanti saya bawakan tambahannya. Tapi kalau saya kalah, yang ini saya jemput balik. Pak, kami tak perlu Bapak belikan karpet. Nih karpet kami cantik. Kalau gitu saya belikan kipas angin, tak perlu. Kipas kami banyak. Kalau gitu saya belikan keramik, tak perlu. Keramik kami memanjat ke dinding kau. Tengok banyak. Jadi kalian perlu apa?
Sanggup tak Bapak kalau duduk nanti Bapak buatkan perda? Perda apa? Peraturan daerah pendidikan agama masuk ke sekolah umum. Dengan itu akan diangkatlah guru-guru agama. Digaji dari mana? Honda. Yamaha Pak Ustadz? Honor daerah. Bisa. Karena 20% biaya pendidikan. Maka umat ini mesti dicerdaskan. Kalau Bapak mau memperjuangkan perda pendidikan ini, kami akan tanda tangan matre 6.000. Kami pilih Bapak. Betul kalian milih saya. Tidak ada dusta di antara kita. Begitu. Kapan ini? Nanti. Cuman kadang umat Islam ini kalau sudah kena serangan fajar lupa dia. Saya Ustadz Somad, karena sudah janji masalah perda nih, siapa yang memperjuangkan perda pendidikan, itu yang akan saya coblos. Kalau Bapak nanti ada yang bayar waktu habis sholat subuh 100.000, tak saya pilih. 200, 300 pun saya tak pilih Pak Ustaz. Kalau 1 juta, saya istikharah dulu Pak Ustaz. Inilah yang merusak ini. Nah, ceramah Ustadz Mustafa Umar, Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Ustadz Abdul Somad, berapa kali dia ceramah sepekan? Di masjid, ramai kita di masjid. Memang ramai, tapi coba kita keluar masjid, lebih ramai lagi. Maka orang mesti diikat. Bapak ibunya sudah selamat, tapi anak kemanakan kita belum selamat. Maka cara menyelamatkannya dengan apa? Dari bawah disadarkan dengan ceramah, dari atas diikat dengan undang-undang perda. Kalau wali kota, bupati mau bersama, maka akan muncul namanya Perbub. Perbub, peraturan bupati. Perwako, peraturan wali kota. Pergub, peraturan gubernur. Yang paling bagus perda, karena lebih kuat. Anggotanya tak mau. Perbub, pergub, perwako. Yang membentuk itu siapa? Kita. Itulah gunanya berjamaah. Mereka akan pikir-pikir kalau sudah jamaah banyak. Apalagi zaman sekarang, mereka paling suka mencari jamaah banyak. Begitu nampaknya, ini nampak dapat 1 kursi ini. Itulah pentingnya berjamaah. Alaikum bil jamaah. Kita malam ini tidak membahas obat, yang kita bahas penyakit. Pertama, dirusak otak dengan orientalis. Kedua, anak-anak dilemahkan dengan diminimkan pendidikan agama. Yang ketiga, apa cara mereka? Mendirikan tempat-tempat ibadah. Binaul kanais, mendirikan tempat ibadah. Maroko, ibu kotanya, saya naik pesawat dari Jakarta terbang ke Qatar. Di Qatar transit 6 jam, dari Qatar ke Tobruk, Tripoli. Di Tripoli 1 jam, terbang sampai ke ibu kota Maroko, namanya Casablanca. Dari terminal airport Casablanca terus ke bawah, naik kereta api. Atas airport, bawah kereta api, langsung sampai ke Rabat. Sampai di Rabat saya tengok gereja besar, sebesar-besar. Padahal orang Maroko tak ada Kristen. Saya tanya orang Maroko, ini besar betul. Tapi hari Ahad, hari Minggu, hari Ahad kosong, tak ada. Saya tanya, ini yang bangun siapa? Perancis. Kenapa mereka bangun? Mereka mempersiapkan kalau-kalau orang Maroko murtad. Ternyata orang Maroko tak ada yang murtad. Kosong. Paling yang datang orang-orang kedutaan saja. Itu pun yang semazhab dengan Perancis. Yang mazhabnya lain mereka tak mau. Rupanya mereka ini mazhabnya lebih parah dari kita. Pernah tak Bapak tengok masjid NU Muhammadiyah nggak boleh masuk? Pernah? Masjid Muhammadiyah NU dilarang? Tak ada. Kalau mereka enggak. Kalau sudah Anglikan, Protestan tak masuk. Kalau sudah Protestan, Katolik tak masuk. Ustaz jangan bahas itulah, ini nanti penistaan agama. Ya tak apa-apa. Kenapa dengar ceramah saya salah sendiri? Saya ceramahnya kan di masjid, bukan di gereja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi dibangun oleh Prancis. Prancis itu Katolik. Prancis Katolik, Belanda Katolik, Spanyol Katolik. Kenapa bisa ada Protestan di Danau Toba?
Rupanya semua ustadz-ustadz Katolik yang ke tanah Batak mati dimakan sama orang Batak. Tapi begitu datang yang dari Jerman, Jerman itu Protestan. Kenapa Jerman bisa lain sendirian? Karena di situ ada tukang protes, namanya Martin Luther. Martin Luther sikit-sikit proses. Masa ngampunkan dosa pakai kertas? Masa pendeta tak boleh kawin? Akhirnya dia protes, maka muncul agama baru namanya Kristen Protestan. Makanya jangan banyak protes, nanti panggil orang Protestan. Nah, makanya muncul satu namanya HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Kenapa? Karena pendeta yang dari Belanda gagal di tanah Batak. Yang berhasil adalah yang dari Jerman, Protestan. Ini nampaknya mata sudah banyak yang protes menengok jam Isya sudah masuk. Belum lagi masuk. Nah, oleh sebab itu cara-cara ini terjadi di Maroko. Kenapa Ustaz tak ambil contoh di Minas Kandis? Tiap hari udah Bapak Ibu tengok. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. RT yang ngasih izin, RW yang mengeluarkan surat, Pak Kades, Pak Kadus, Pak Wali Kota, Pak Bupati, kalian yang pernah mengeluarkan izin, mengalirlah dosa jariah ke makam kalian sampai hari kiamat. Hati-hati, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Tidak cukup SKB 3 menteri. 3 menteri sudah sepakat. Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Menhukum, Hukum dan HAM tidak boleh mendirikan tempat ibadah. Itu yang mau dicabut sekarang. Kenapa? Karena itu menjadi penghalang. Mesti ada 90 KTP tanda tangan. Kurang. Jumpa Pak RW. Nah, kan kena sensor langsung. Tak boleh. Kita lanjutkan yang 2 lagi. Orientalis otaknya, anak-anaknya dirusak, didirikan tempat-tempat untuk mempersiapkan anak-anak umat Islam. Kita lanjutkan setelah Isya. Terima kasih banyak, cakap tak berkenan di hati, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.